สัตว์เขินทำไมเนี่ยเฮ้ยมึงหยุดเหงื่อออกแต่นี้เลยนะกูขอร้องคุณร้อนเหรอเพราะเนี่ยไม่รู้งั้นเดี๋ยวเปิดเสื้อหน่อยค่ะเปิดทำไมครับคุณคือไม่ต้องเขินนี่เก่าใช่ปะที่จูเป็นป้าสำคัญนะโอ้ยSelamat datang di KJ Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Thailand, bergenre romance komedi tahun 2015, yang berjudul Heart Attack. Film ini mengisahkan kekonyolan seorang freelancer desain grafis yang baru pertama kali merasakan apa itu cinta. Dan langsung aja kita lihat kekonyolan-kekonyolan dari orang ini. Meluncur! Scene diawali dengan kutipan dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand tentang manusia yang harus tidur 6-8 jam per hari. Tapi seorang freelancer desain grafis bernama Yun membantahnya. Karena dia sudah 3 hari belum tidur. Kacau. Sekarang ini dia sedang beristirahat sebentar. กูขออีก10 วิ10 9 8 1 Dia pun lanjut mengerjakan pekerjaannya, yaitu mengedit foto model agar payudaranya terlihat lebih besar. Tak lama setelah itu, temannya yang juga menyambi sebagai manajernya datang menanyakan pekerjaan Yun. Dia bernama J. Kelihatan di sini Yun sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya. Dan 3 detik lagi dia akan mengeluarkan kekuatan barunya, yaitu tidak tidur selama 4 hari. Wadadidaw. Akhirnya pekerjaannya selesai. Mereka pun pergi ke tempat klien, tapi kliennya ini malah meminta revisi lagi. Memang kampret. Ya begitulah keluh kesah seorang graphic designer. Dia pun diberi waktu untuk merevisi. Dan akhirnya selesai. Kliennya lalu mengecek hasil kerjaan Yun. Dan akhirnya diterima. Pasti lega rasanya. Sorenya dia baru ingat kalau hari itu adalah upacara pemakaman ayah sahabatnya. Tapi saat ditanya J kapan terakhir kali mereka bertemu, Yun tidak mengingatnya. Mungkin maksud Yun sahabatnya saat masih SMA. Tapi di sisi lain Yun juga harus mengerjakan pekerjaannya. Akhirnya dia pergi ke pemakaman ayah sahabatnya itu, tapi di sana dia malah sibuk dengan pekerjaannya. Temannya pun kesal karena kelakuan Yun. Lalu Yun pergi mengambil uang hasil kerja kerasnya. Saat ingin pulang, dia bertemu dengan kenalannya bernama Peng, mengenalkan seorang graphic designer junior bernama Jert. Jert mempunyai ambisi yang besar, sama seperti Yun. Lalu tidak lama setelah itu, Yun pun pamit pulang. Tapi saat berbalik, Peng melihat dan menanyakan bintik merah di leher Yun. Ternyata betul, ada 2 bintik merah di leher Yun. Bintik itu juga membuat Yun gatal-gatal. Dan akhirnya dia pun ke sebuah rumah sakit khusus kulit untuk berobat. Sepanjang pemeriksaan, Yun terus menelpon. Tapi saat pembayaran di kasir, Yun langsung menutup teleponnya karena kaget dengan biaya pengobatan itu. Emang, ruang paling serem di rumah sakit bukanlah rumah mayat, tapi tempat kasir. Dia pun diberi beberapa obat. Karena sudah dibayar kan, masa nggak diminum obatnya? Akhirnya dia meminum obat itu. Tapi obat itu malah membuat Yun ngantuk berat. Dia malah ketiduran sampai pagi. ไอ้ห่ายาสลบช้าง Dibakar dong. Saat Yun menggaruk lehernya, dia sadar kalau bintik merah itu bertambah dan terus bertambah. Dia pun mencari tentang munculnya bintik merah itu di internet. Lalu dia menemukan sebuah review dari seseorang untuk periksa ke rumah sakit umum saja, karena jauh lebih murah. Dia pun mencobanya. Tapi saat pingin ambil nomor antrian, ternyata antriannya mengular panjang banget. Belum lagi menunggu dipanggilnya. Tapi nomor antrian Yun malah kelewatan karena dia tertidur. Karena itu, dia harus menunggu lagi. Dia merasa ini semua hanya membuang-buang waktu yang dia miliki. ใครบอกเงินซื้อเวลาไม่ได้วะเสียเวลาสัตว์3 ชั่วโมงนี่แม่งนั่งลบสิวได้20 เม็ดอัพนมได้อีก30 พวงเหี้ยไม่เอาละ Dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi saat jalan keluar, tiba-tiba nomor dia dipanggil. Ya udah dipanggil masa pergi gitu aja, ya nggak? Yun pun masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang dokter. Cantik bener. Dokter ini pun mulai memeriksa Yun sekaligus basa-basi. Saat diperiksa, Yun melihat beberapa catatan dokter ini. Ternyata dia masih belajar untuk latihan spesialisasinya. หายใจคือเปลี่ยนหมอได้นะ อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องแก่กว่าอะไรเงี้ยครับไม่แก่ Malu-malu, bilang aja cantik gitu. สัตว์เขินทำไมเนี่ยเฮ้ยแต่นี้เลยนะกูขอร้อง Yun ternyata deg-degan saat diperiksa dokter ini.
Ya iyalah, cantik gini dokternya. Lalu si dokter menyuruhnya buka baju. Yun malu, tapi mau tidak mau kan, demi kesehatan dia. Dan ternyata di badan Yun sudah banyak bintik merah. Lalu si dokter tiba-tiba menanyakan kabar adik kecil milik Yun. Ya kagetlah doi. Yun tadinya tidak mau memperlihatkan adik tercintanya itu. Tapi karena profesionalisme si dokter dan demi kesehatan Yun, akhirnya mau tidak mau Yun membuang rasa malunya itu. Kok nggak ada anjing hilang goblok. อะไรโอเคครับหมอ Yun terlihat seperti depresi. ข่มขืนแม่งคงแถวๆนี้แหละ ถูกข่มขืนมาเหรอ เชี่ยเหมือนหมอได้ยินเลยสัตว์ Lalu Yun diberi beberapa misi dalam penyembuhannya, yaitu memakan obatnya, jangan makan seafood, tidur sebelum jam 9 malam, menyempatkan olahraga setiap hari. Tapi Yun malah meminta cara yang lebih gampang. Tentu tidak ada cara yang cepat seperti yang Yun mau. Dia pun disuruh periksa lagi bulan depan. Yun tadinya meminta untuk mengganti jadwalnya. Tapi karena dokter cantik ini memohon padanya, akhirnya Yun nurut. Dia pun pulang. Sembari mengerjakan pekerjaannya, Yun menanyakan pada Jae bagaimana perasaannya saat dokter memeriksa bagian tubuh yang tertutup itu. Jae mengatakan kalau dia merasa biasa saja. Dia baru merasa deg-deg saat pacarnya yang melihat. Karena dia punya rasa suka pada pacarnya itu. Berarti Yun, ya gitulah. Jae pun pergi dan meninggalkan Yun seporsi makanan seafood. Yun teringat dengan pesan si dokter. Dia pun meminta saran pada temannya dan akhirnya dia membuat keputusan. ไอ้เหี้ยกุ้ง Plok, plok, plok. Dia pun mengolesi bintik merah itu dengan salep. Dan itu semua membuatnya ribet dalam bekerja. Karena dia trauma dengan obat sebelumnya, dia pun tidak memakan obat ini. Lalu dia ke tempat gym untuk daftar jadi member di sana. เหี้ยจับแล้วรู้สึกเฮลตี้ขึ้นมาทันทีเลย เดี๋ยวผมมาใหม่นะครับ Bukannya mulai olahraga saat itu juga, dia cuma sekedar mendaftar. Bahkan dia juga sudah membeli sepatu baru untuk berolahraga. Tidak lama setelah memposting foto sepatunya itu, Jae mengabarkan hari untuk bertemu dengan klien. Tapi hari itu bentrok dengan jadwal periksa Yun. Akhirnya Yun mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dengan Jae. Hari H tiba. Saat diperiksa, dokter cantik ini tahu kalau Yun tidak menjalankan misi kesehatannya itu. Si dokter ini jadi kesal pada Yun. Mereka lalu berdebat. Akhirnya si dokter ini meminta berkenalan dan menganggap Yun sebagai teman. Nama dokter cantik ini adalah Im. Dan mereka akan bertemu lagi di bulan depan. Yun saat ini sedang bekerja. Jam memperlihatkan sudah hampir pukul 9. Ternyata Yun juga sudah selesai mengedit. Dia tinggal memeriksa dan langsung mengirim ke Jae. Tapi saat memeriksa, ternyata ada kuku orang di foto itu yang patah. Dia pun bimbang antara melanjutkan ngedit atau save dan kirim ke Jae. Dan akhirnya dia memilih untuk save dan langsung kirim ke Jae. Yun lalu menyetel alarm. Dia juga mematikan HP-nya. Tapi ternyata นอนก่อน3 ทุ่มครั้งสุดท้ายก็ตอนม.1 เดี๋ยวนะพุธนี้ต้องส่งอีกงานไม่ใช่เหรอวะแม่งเอ้ยหมดไป7 ชั่วโมงฟรีๆเล็บน้องแม่งก็หักเอาหน้าคนแม่งมองไม่ออกหรอกแต่น้องเขาเล็บหักเฮ้ยจะนอนจริงๆคนเราแม่งหยุดคิดได้เลยวะเหี้ยแต่น้องแม่งเล็บหัก Dan akhirnya dia tidak tidur sampai pagi. Dia pun pergi ke tempat gym tapi malah dipakai untuk tidur. Saat pulang, dia menyalakan HP-nya. Dan sudah banyak miss call dari Jae. Ternyata kliennya meminta revisi tentang kuku yang patah tadi. Karena Yun tidak bisa dihubungi, Jae jadi meminta bantuan Gert si junior. Jae lalu berkata, ปกติพี่เนี้ยบกว่านี้รู้ป่ะ dia pun jadi kepikiran tentang itu. Dan saat dia sudah pingin menyerah dari hal-hal yang disuruh Im, dia baru sadar kalau bintiknya itu berkurang. Saat hari pemeriksaan, Im menanyakan tentang hal-hal pribadi Yun. Di sini terlihat kalau Yun memanglah seorang no-lab. Lalu Yun melihat mata panda Im. Dia lalu berpesan pada Im agar lebih banyak tidur. Lah, dia nggak ngaca. Dia pun menyarankan minuman yang ampuh agar tetap segar saat begadang. Lalu, เราอายุแบบ20เลยนะตอนนั้นแต่พออายุ30ร่างกายเริ่มพังพี่อดนอนได้กี่วันเนี่ย 5 ครับ เหมือน X-Men ไงครับหมอ X-Men. Mereka lalu berdebat karena gaya hidup Yun yang akan membuat susah untuk sembuh. Pemeriksaan pun berakhir, mereka akan bertemu sebulan lagi. Lalu saat makan bersama Jae tiba-tiba memberitahu kalau Yun akan bekerja sama dengan brand Adidas. Yun terlihat excited, tapi di sisi lain dia juga kepikiran tentang janjinya pada Im.
Dia pun memulai pekerjaannya pada Adidas itu. Tapi demi Im, dia tetap meminum obat yang bisa membuatnya ngantuk. Dan akhirnya... Dia pun buru-buru melanjutkan pekerjaannya itu. Lalu dia datang untuk mengambil data editan Yun. Tapi ternyata Yun baru sempat menyelesaikan pekerjaannya itu setengah. Dia langsung kesal dan langsung mengalihkan pekerjaan Yun pada Jert si junior. Tapi Yun meminta untuk memberikannya waktu sampai besok. Dia pun melanjutkan pekerjaan Adidasnya itu. Dan tetap meminum obat. Betul aja, dia pun langsung ngantuk. Agar tidak ngantuk, dia pun... Pulang dari main bultang, dia sudah segar lagi dan melanjutkan pekerjaannya. Dan ternyata besok adalah jadwal periksa ke rumah sakit lagi. Yun jadi mengerjakan pekerjaan itu di ruang tunggu. Tapi saat selesai dengan pekerjaan itu, ternyata sesi pemeriksaan sudah selesai. Saat dia beres-beres, ternyata Im memperhatikannya dari depan ruang periksa. Dia sudah lama berada di sana. Im juga merasa kalau dia seperti pengganggu bagi Yun. Lagi-lagi mereka berdebat. Yun pun berkata seperti ini. Pastinya itu membuat Im sakit hati. Lalu Im cuma memberikan surat pemeriksaannya bulan depan dan berpesan kalau Yun mau, dia bisa mengganti dokter yang menanganinya. Sepulang dari sana, Yun jadi sad boy. Dan saat meeting dengan Adidas, Yun melamun karena kepikiran perkataannya pada Im tadi. Kerjaan Yun ternyata juga berantakan. อีกเรื่องนึงนะผมตัดนิ้วคนที่ช่วยยกขานักกีฬาออก Cia. Pulangnya, Jay memvideo call Yun untuk memberitahu kalau Adidas membatalkan kerjasamanya dengan Yun. Kerjaan itu jadi dialihkan ke Jert. Lalu saat Yun mengambil uang hasil kerjanya, dia bertemu dengan Peng lagi. Mereka berbincang tentang Adidas itu. อุบัติเหตุมันก็เกิดได้บ้างมั้งครับพี่ เป็นฟรีแลนซ์รักษามาตรฐานหน่อยรถชนทีเดียวพิการไปตลอดชีวิต Mulut apa silet ini? Gile, nyakitin bener. Karena proyek Adidas itu batal, Yun jadi tidak ada kerjaan sampai pergantian tahun. Dia jadi gabut. วันแรกก็เซียนละเฮียกูอยากงานเข้าด่วน Lalu dia melihat Pacebook. Jert lalu menulis status kalau dia senang bekerja di malam tahun baru. Dan belum tidur 5 hari. Seneng dia loh, 5 hari nggak tidur. Di pergantian tahun, Yun cuma tidur di kamarnya. Besoknya dia mengecek kalender. Dan betul saja kata Peng, kalendernya kosong. Sama sekali tidak ada pekerjaan untuk Yun. Cuma ada satu hari sibuknya, yaitu pemeriksaan ke rumah sakit. Lalu Yun ke sebuah toko berniat membelikan hadiah tahun baru untuk Im. Dan akhirnya dia membelikan sebuah stabilo berbentuk suntikan. Biar ada kesan dokternya gitu kali ya. Akhirnya hari H tiba. Dia deg-degan sebelum masuk ruangan. Tapi ternyata... Ternyata Im digantikan dokter lain karena sedang bertugas di ruangan lain. Yun tadinya hanya mau diperiksa oleh Im, tapi akhirnya dia mau juga. Di tengah pemeriksaan, dokter ini malah chattingan. Tapi tiba-tiba dokter ini memberi HP-nya pada Yun. Dan ternyata dia sedang chatan dengan Im. รู้สึกร่างกายเปลี่ยนแปลงภายในแต่ไม่รู้คืออะไร ให้อ่านเฉย ขอตอบนิดเดียวครับ ขออ่านข้อความเดียว พอแล้วไม่ใช่ร้านเน็ต Yun lalu melakukan hal yang disuruh Im, yaitu pergi berlibur. Lalu setelah dia berdoa tentang pekerjaannya, tiba-tiba... เชี่ยแรงมาก ว่าไปเลยเจ๊ Ternyata dia memintanya untuk mengedit foto pernikahannya. Dia juga mengatakan kalau dia akan berhenti menjadi manajernya, karena harus mengurus bayi dalam perutnya nanti. Yun pun ngambek karena itu. Tapi akhirnya Yun mengerti dengan itu semua. Yun pun mengedit foto pernikahan J. Kok hitam putih kayak foto orang meninggal? Setelah itu dia membuka Pacebook dan melihat foto lamaran J. เชี่ยเซอร์ไพรส์ยังไง ใจร้องไห้นะเจ๊พรุ่งนี้กูจะเดินไปถีบหน้ามึง Malah dia yang nangis. Hari pemeriksaan bulan selanjutnya tiba. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak keluar dari ruang periksa Im sambil marah-marah. Dan saatnya giliran Yun. Pemeriksaan pun jadi awkward karena bapak-bapak yang marah tadi. Tapi saat ingin pulang, Yun memberanikan dirinya untuk bertanya. Akhirnya Im curhat pada Yun di luar rumah sakit. Tapi Yun sepertinya bingung harus menyingkapinya bagaimana. สัตว์ตอนนี้มึงควรคีเอทคำปลอบใจเจ๋วๆมาได้แล้วนะอะไรดีวะ Mereka pun lanjut berbincang.
Lalu, saat Yun merevisi foto pernikahan Jae yang seperti foto orang meninggal itu, Yun bertanya tentang pacaran. Jae mengatakan kalau pacaran itu membuat dia belajar, yaitu belajar mencintai. Quote nih quote, catet dah buruk catet. Malamnya saat Yun mengoleskan salep di bintik merahnya itu, ternyata bintik merahnya itu sudah hilang semua. Dia pun senang, tapi seketika dia sedih, karena dia nantinya tidak bisa bertemu dengan Im lagi. Hari pemeriksaan tiba. Karena saat diperiksa sudah tidak ada bintik merah, jadi tidak ada lagi pemeriksaan di bulan depan. Mereka akhirnya hanya diam-diaman. Minta nomornya, cuk. Mungkin bingung juga si Im. Masa dia yang harus minta nomor si Yun? Aneh gak sih? ไม่เป็นไรครับหมอขอบคุณมากนะครับ Blok. Karena si Nolep ini tidak berani meminta nomor Im, dia malah jadi sad boy karena ulahnya sendiri. Akhirnya karena patah hati, dia mulai lagi bergadang dan memakan makanan seafood. Dia juga sudah mulai mendapatkan pekerjaan. Itu semua membuat bintik merahnya itu kembali lagi. Lalu suatu hari, dia mendapatkan pekerjaan dari si kampret Peng. Dia diberi deadline 2 minggu dan tidak boleh memberitahu siapa-siapa tentang pekerjaan ini. Ada yang aneh kayaknya. Dia pun memulai pekerjaannya, dan ternyata dia mengedit seperti ini. ครับพี่เป้ง น็อตนี้เสร็จยังอ่ะ ยังเลยครับพี่ Udah gila. Tapi Yun terlihat senang mengerjakannya, karena dia benar-benar bisa melupakan Im gara-gara pekerjaan ini. Di hari keempatnya tidak tidur, kepalanya mulai berat. Jae hari ini memvideo call Yun. Dia tahu kalau Yun mengambil pekerjaan dari Peng, yang ternyata pekerjaan itu deadline-nya sebenarnya 2 bulan. Peng melakukan itu agar dia terlihat hebat di mata kliennya. Tapi Yun tidak peduli dengan itu semua. Dan akhirnya hari terus berlanjut, dia bekerja tanpa tidur sama sekali, sampai kesehatannya tidak terurus lagi. ครับ ครับเคิร์ฟอะไร Di hari ke-12-nya, kencingnya pun berdarah. Aduh, ngilu cu. Dia juga sudah memecahkan rekor dunia. Dan ternyata di hari ke-12-nya, กูมาถึงจุดสูงสุดของการทำงานแล้ววะ dia tumbang. Dia masih sempat-sempatnya terpikir tentang pekerjaannya yang belum selesai. Yun pun mulai sulit bernafas. Lalu dia berandai-andai tentang upacara kematiannya, di mana dia mau upacaranya itu dilaksanakan di ruang kerjanya, lalu dihadiri dengan penyanyi kesukaannya, dan tamunya hanya Jae, Kai, si kasir 7-Eleven, sahabatnya yang sudah bukan sahabatnya lagi, dan ibunya. 4 orang itu saja, karena dia tidak yakin kalau Im bakal tahu tentang kematiannya. Dia pun memberi pesan-pesan terakhirnya pada Im. โทษทีนะหมอผมตายอ่ะผมผิดสัญญาหมอแต่หมอไม่ต้องเศร้านะเอ้ยทุกคนงานศพเราไม่ต้องเศร้าหมอผมยังไม่ได้เล่าเรื่องทะเลให้หมอฟังเอาจริงๆผมอยากกลับไปขอโทษหมอเรื่องผมอยากคุยกับหมออีกเพื่อนก็ได้จริงๆกูพลาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Yun pun sudah siap menemui ajalnya. บายบายทุกคนนี่คือภาพสุดท้ายในชีวิตกูแล้ววะไม่เห็นสวยเลย Anjir. Bangun-bangun, Peng sudah ada di hadapannya. Dan ternyata... คุณทำงานที่นี่ได้เลย Anjing. Tapi dia menolaknya. Malamnya Jae menjenguk Yun. ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช่วยหางานให้ มึงต้องมีลูกนะ กูเนี่ยอุตส่าห์ฟื้นขึ้นมาดูหน้าลูกมึง Sungguh kisah sahabat yang mantap, tanpa baper-baperan. Beberapa hari kemudian, Yun pulang. Dan dia akhirnya kembali untuk periksa ke rumah sakit. Akhirnya Yun dan Im bertemu lagi. Yun ingin mengatakan hal yang belum sempat dia katakan. Dia bercerita tentang liburannya saat Im menyuruhnya untuk liburan. Liburan itu membuatnya senang. Seperti senangnya dia bertemu dengan Im setiap bulan. Karena Yun sakit lagi, jadi mereka akan bertemu lagi di bulan-bulan selanjutnya. Lalu tamat. Sungguh cerita perbucinan Nolep yang sangat goblok. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, kalau cewek gebetanmu udah mulai memberi lampu hijau tapi belum juga kasih nomor handphonenya, ya mintalah koplok, daripada nyusahin diri sendiri nantinya. Oke, jadi itulah cerita alur film Heart Attack yang KJT Nerd bawakan. Dengan komedi yang wadaw, dan kisah Nolep bucin yang koplok, rating KJT Nerd kasih buat film ini 8/10.
Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.